Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah. Kau2 pagi hari ini, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Satu kesempatan lagi kami boleh berkumpul bersama di tempat ini di rumah Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Dan kami juga mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini ibadah kami adalah tentang Engkau Tuhan, biar Engkau disukakan, biar Engkau dimuliakan, biar Engkau ditinggikan di atas segala sesuatunya. Bukan tentang kami Tuhan, tapi tentang Engkau Tuhan, biar Engkau bersuka cita atas setiap pujian yang kami naikkan, atas setiap penyembahan yang kami naikkan. Dan kami juga mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus beracara dari awal hingga akhir ibadah pagi hari ini. Kebaktian ini adalah milik Tuhan, ibadah kami adalah acaramu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Saya senang sekali melihat saudara di sini. Saya yakin dan percaya satu tujuan kita datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Ada amin. Kita memberikan kemuliaan apa yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru yang mengatakan di dalam setiap hari kita tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur pada Tuhan. Walaupun kita dalam season hidup yang menurut dunia tidak menyenangkan, tapi kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua tepuk tangan berdiri, mon. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul
ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, perlukan hikmatmu. Akan kupikul, salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, perlukan hikmatmu. sekali lagi katakan, akan kupikul. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih Amin Tuhan. setiamu, ku bertahan, kau kuatku, perlukan hikmatmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hati suka bersuka. Hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab Hari yang terbaik. sekali lagi katakan hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Amin Yesus. Come on. Kuasanya membangkitkan, Katakan, urapan robohkan melanda umat Tuhan melanda umat yang datang untuk menyembah Yesus. datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin. Semuanya katakan sangkakala. Sangkakala berbunyi,
kami Tuhan datang ke rumah Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengatakan Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau kekuatan kami yang luar biasa. Di dalam setiap musim hidup kami Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang selalu bisa kami andalkan dan kami percaya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Semuanya katakan Yesus. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Memberikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dengan imanmu, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan.
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas langit ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Tuhan, mulut kami Tuhan memuji kebesaran. Hati kami Tuhan memuji kebesaran Yesus. Kau penolong kami, Kau kekuatan kami. Dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, Kau yang bisa kami percaya. Engkau yang bisa kami andalkan Yesus. We worship you Lord, we worship you Jesus. Tuhan, Kau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap apa yang kami berikan, apa yang kami kembalikan padamu Tuhan. Akan dipergunakan untuk memperbesar Tuhan kerajaan-Mu. Untuk memberkati sesama kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami semua Tuhan diberikan hati seorang hamba yang sungguh-sungguh rindu memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Tadi adalah persembahan dari anak-anak sekolah Rehobot ya, SD sekolah Rehobot tadi ya. Sekarang mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Yang berdoa buat setiap rupiah yang kami persembahkan pada Tuhan, biar itu bisa dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, baik di gereja ini dan juga untuk memberkati kota ini. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk sampaikan isi hati-Mu. Supaya Tuhan Tuhan berbicara sendiri kepada setiap pribadi sesuai dengan keperluan dan keadaan kami masing-masing. Biar firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini tidak percuma tetapi boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Dan kami boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya saudara, kalau minggu lalu saudara hadir, Bapak Gatot memulai khotbahnya dengan teka-teki gitu ya. Teka-teki buat para singer ya kalau saudara ingat ya minggu lalu. Nah pagi hari ini saya juga akan saya nggak akan mulai dengan teka-teki, tapi saya cuma memulai khotbah pagi hari ini dengan satu pertanyaan buat semua, buat saudara semua. Pertanyaannya adalah seperti berikut. Di dunia ini, dalam hidup kita, apa sih sesuatu yang dianggap paling tahu segala macam? Sesuatu yang dianggap sumber informasi, segala macam informasi itu kita bisa tanya sama dia. Atau apa yang dianggap paling tahu macam-macam deh segala hal, ada yang tahu nggak? Langsung dijawab, nggak seru banget. Oke, Google saudara jawabannya ya. Jadi kita tuh apalagi waktu awal-awal pandemi kan semua tiba-tiba jadi online. Terus kita terbiasa untuk mencari segala informasi di Google, betul ya? Kita suka bilang googling aja, tanya ke Mbah Google, nah begitu kan ya. Tetapi ternyata di era keemasan Google itu sudah bergeser, bukan sudah lewat ya, tapi bergeser. Ada artikel di internet yang menyatakan bahwa TikTok itu menggeser popularitas dari Google. Sejak 2021 tuh, TikTok geser Google sebagai situs internet terpopuler. Lalu TikTok membunuh Google saat googling, tidak lagi relevan bagi Gen Z. Jadi TikTok yang dulu awalnya mungkin kita tahu awal TikTok itu buat apa? Buat joget-joget doang, betul ya? Joget-joget dari potongan lagu lalu diupload ke TikTok. Kita image-nya TikTok itu untuk joget-joget saja. Tetapi ternyata TikTok itu terutama bagi Gen Z, generasi Z itu berkembang terus menjadi sumber informasi. Mereka tuh kalau cari tempat-tempat yang lagi hype, yang lagi beken sekarang itu carinya di TikTok. Bahkan sampai sumber informasi soal kesehatan itu cari di TikTok gitu ya. Jadi pasien bisa datang sama saya terus dia ngeluhin kondisinya lalu dia jawab sendiri, "Dok, kata TikTok begini." Sampai saya pengen ngomong, ya udah berobatnya ke TikTok aja, gak usah ke saya, kan kamu udah tahu begitu ya. Jadi kadang-kadang mereka cari semua informasi dari TikTok untuk Gen Z gitu. Tetapi akhir-akhir ini, tahun-tahun terakhir ini TikTok digeser lagi popularitasnya oleh AI. Saudara pernah dengar ya, Artificial Intelligence. Jadi saudara ada satu aplikasi namanya ChatGPT di mana kita bisa tanya macam-macam hal di ChatGPT. Bahkan kelebihannya ChatGPT itu kita bisa ngobrol. Jadi konon katanya kalau ada orang yang kesepian, dia bisa curhat sama ChatGPT dan akan ditemenin ngobrol. Jadi misalnya saya lagi sedih, terus dia akan dijawab, "Kenapa kamu lagi sedih?" "Oh, saya punya masalah, masalahnya gini. Terus dia menjawab seperti teman ngobrol. Gitu ChatGPT. Dan sampai sekarang, sampai saat ini yang paling
terakhir mesin pencarian atau aplikasi yang paling canggih terakhir soal informasi setelah Google, TikTok, sekarang AI atau ChatGPT. Nah, karena ceritanya ChatGPT itu adalah satu mesin pencarian atau aplikasi yang tercanggih sekarang terpopuler, saya coba pengen tanya ke ChatGPT, nggak tanya ke Google lagi kan itu masa lalu begitu ya. Saya tanya ke ChatGPT, saya tanya tentang masa lalu saya dan saya ngetik seperti begini. Boleh tolong di play? Ini yang saya ketik di play, tolong. Ya, coba ceritakan masa lalu saya. Ini saya yang ketik ya, terus saya video screen. Jawabannya adalah saya tidak bisa mengetahui masa lalu Anda secara spesifik. Tetapi Anda bisa berbagi beberapa pengalaman atau kenangan yang ingin Anda ceritakan. Saya bisa membantu merangkai cerita atau memberi perspektif tentang pengalaman tersebut. Silahkan bagikan. Jadi saya tanya nih sama ChatGPT, coba ceritain dong masa lalu saya, kan katanya dia paling tahu macam-macam ya. Terus saya tanya, ceritain dong masa lalu saya. Terus dia balasnya seperti begitu. Saya nggak bisa cerita soal masa lalu Anda. Anda cerita dulu, baru nanti dia memberikan ulasan tentang itu. Begitu kan. Jadi saya pikir oh ya sudahlah mungkin karena ChatGPT kan baru adanya baru akhir-akhir ini. Saya kan lahirnya udah lebih duluan. Jadi dia mungkin nggak tahu masa lalu saya. Lalu saya ganti pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu ada yang ibadah di KU 1 bulan lalu, Pak Ari sempat cerita tentang kota masa depan. Gitu ya. Ada prediksi dari ChatGPT tentang kota masa depan gitu. Oh, dengan mobil terbang, dengan segala kecanggihannya tentang kota masa depan, prediksi masa depan. Jadi saya ubah nih pertanyaannya. Boleh nextnya? Tadi masa lalu kan nggak tahu. Lalu berikutnya coba ceritakan tentang masa depan saya. Saya tanya nih ke ChatGPT. Lalu jawabannya adalah saya tidak bisa meramal masa depan Anda secara spesifik. Tetapi saya bisa memberikan beberapa ide tentang bagaimana Anda bisa membentuknya. Apakah Anda memiliki tujuan tertentu atau area dalam hidup yang ingin Anda fokuskan? Misalnya karier, hubungan atau pengembangan diri. Ya dia nggak tahu juga. Gitu ya. Jadi aplikasi yang paling canggih sekarang, paling populer sekarang, dianggap paling pintar sekarang, ternyata dia nggak tahu tentang masa lalu saya, dan dia juga nggak tahu tentang masa depan saya. Jawaban dia adalah Anda cerita, Anda mau jadi apa, baru nanti saya kasih solusinya. Ya sama aja, itu mau bohong juga, begitu. Jadi ternyata segala sesuatu yang dianggap paling sumber informasi yang paling lengkap, paling pintar di dunia ini, ternyata dia nggak tahu segala hal. Dia nggak tahu masa lalu kita. Dia nggak tahu masa depan kita. Kenapa? Karena sebetulnya semua aplikasi itu adalah gabungan atau akumulasi dari semua kepintaran atau semua informasi yang manusia punya di bumi ini. Jadi dia cuma umpulin nih informasi dari semua orang-orang di dalam dunia ini dan dia satukan. Jadi ketika kita nanya seolah-olah dia bisa jawab apapun. Tetapi ternyata gabungan dari semua informasi atau semua kepintaran manusia tidak bisa tahu segala hal. Dia nggak tahu masa lalu, dia nggak tahu masa depan. Begitu ya. Oleh karena itu, pagi hari ini dalam masih khotbah sesi tentang Allah, pagi hari ini kita akan membahas Allah yang maha tahu atau omniscience, bacanya omniscience saudara ya. Omniscience adalah Allah yang maha tahu. Saya yakin semua saudara sudah tahu bahwa Allah itu maha tahu. Betul ya? Kalau saya bilang Allah maha tahu, saya yakin setiap saudara sudah pernah mendengar atau sudah tahu bahwa Allah itu maha tahu. Tetapi mari pagi hari ini saya akan mencoba membagi atau menguraikan tentang sifat Allah yang maha tahu ini supaya kita bisa mengerti dengan sedikit lebih baik tentang sifat Allah. Gitu ya. Kenapa saya bilang saya mencoba untuk menguraikan supaya kita sedikit lebih mengerti. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita tidak akan pernah bisa mengerti Allah secara keseluruhan. Allah yang secara lengkap kita nggak akan pernah bisa mengerti. Seorang teolog mengatakan bahwa manusia hanya dapat mengenal Allah sebanyak Allah menyatakan dirinya untuk dikenal oleh manusia. Sekali lagi, manusia hanya bisa mengenal Allah sebanyak Allah menyatakan dirinya
untuk dikenal oleh manusia. Dan Allah menyatakan dirinya untuk dikenal oleh manusia itu lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Allah menyatakan dirinya untuk dikenal. Tetapi kita nggak akan pernah bisa mengenal Allah seutuhnya karena itu terlalu luar biasa, di luar pemikiran manusia. Jadi saya kira kita semua punya kerinduan untuk kita mengenal Allah lebih dalam, betul kan? Makanya kita ibadah, makanya kita saat teduh, makanya kita belajar firman Tuhan. Tujuannya untuk kita mengenal Allah lebih baik lagi, lebih kenal lagi, lebih mengenal Allah dengan benar begitu. Tetapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa keterbatasan kita sebagai manusia itu nggak akan pernah bisa mengenal Allah secara seutuhnya. Begitu ya. Jadi pagi hari ini mari kita minta Roh Kudus untuk memimpin pembelajaran kita akan firman Tuhan supaya kita mengenal Allah dengan lebih baik dengan pimpinan dari Roh Kudus ya pagi hari ini. Oke, mari khotbah pagi hari ini Omniscience ini saya bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama tentang Allah yang Maha Tahu. Poin yang pertama Allah yang Maha Tahu itu poin yang pertama adalah timeless. Timeless adalah kemahatauan Allah tidak terikat oleh waktu. Mari kita baca dulu Kolose 1 ayat 16 sampai 17. 16 ya itu salah ketik, tolong ditampilkan ayatnya. Kolose 1 ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di sini katakan ayat tadi mengatakan bahwa Tuhan, di dalam Tuhan telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan Allah ada terlebih dahulu dari sebelum segala sesuatu. Di sini dikatakan bahwa sebelum segala sesuatu yang kita lihat atau dunia dan alam semesta ini ada, Allah sudah terlebih dahulu ada. Dari kapan? Dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan konsep selama-lamanya itu susah sekali dibayangkan oleh manusia. Pernah gak berpikir, dari kapan sih Allah ada? Selama-lamanya, iya selama-lamanya itu kapan? Gitu. Kita nggak pernah ngerti, kita mungkin nggak kebayang. Oke, misalnya nanti ya kita akan ketemu Tuhan di surga selama-lamanya. Selama-lamanya itu sampai kapan? Kita nggak ngerti, kenapa? Karena Allah itu tidak bisa dimasukkan dalam konsep waktunya manusia. Allah itu di luar dari konsep waktu manusia. Kita punya konsep waktu tentang waktu betul ya. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 24 jam, menit, detik itu konsep waktunya manusia. Dan Allah tidak terikat dengan konsep waktu itu. Alkitab cuma menyatakan bahwa sebelum manusia, sebelum dunia diciptakan, Allah sudah terlebih dahulu ada. Dan di sini katakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang ada di bumi dan yang di surga. Kalau kita baca di kitab Kejadian itu menceritakan tentang penciptaan alam semesta, dunia dan segala isinya. Kitab Kejadian adalah cerita awal bagaimana dunia dan segala isinya ini diciptakan. Dan kalau saudara baca di kitab Wahyu, itu menceritakan bagaimana akhir dari dunia. Dan Allah ada di sebelum dan sesudah dunia. Allah yang Maha Tahu tidak dibatasi oleh waktu. Kita terbiasa dengan timeline, betul ya? Manusia terbiasa dengan timeline. Timeline itu garis waktu. Buat kita segala sesuatu ada awal dengan akhir. Hidup kita juga ada timeline. Hidup kita ada awal pada saat kita lahir dan ada akhir pada saat kita mati nanti. Segala sesuatu di dunia ini gak ada yang abadi dan semua punya timeline-nya. Tetapi Allah tidak punya timeline. Allah tidak punya garis waktunya. Mungkin perbandingannya seperti gini, walaupun sering kali kalau kita cari analogi tentang Allah itu susah untuk persis banget gitu ya, tapi itu yang membantu, analogi itu membantu kita untuk mengerti, mungkinnya membayangkan atau mendapat gambaran sedikit tentang Allah. Bayangkan saudara kalau di sini ada garis panjang banget saudara ya, garisnya tidak berhenti di dinding sana dan dinding sana, tapi terus panjang sekali garisnya sampai kita nggak bisa lihat ujungnya di mana. Nah, hidup kita yang sebentar ini mungkin cuma 1 senti saja. Dari garis yang panjang banget yang kita nggak bisa lihat ujungnya di mana. Yang awal dan akhirnya kita nggak bisa lihat.
hidup kita mungkin cuma 1 senti saja. Karena kitab Yakobus mengatakan bahwa hidup manusia hanya seperti uap, sebentar saja lalu lenyap. Mungkin hanya 1 senti saja. Nah, Alkitab tadi mengatakan bahwa Allah tahu segala sesuatunya dari ujung sampai ujung, dari garis yang tidak pernah ada ujungnya. Allah tuh sudah ada dan dia tahu segala sesuatu. Sedangkan hidup kita cuma 1 senti saja. Nah lucunya, kadang-kadang kita yang punya hidup yang pendek, yang singkat 1 senti ini, kita suka ngatur Tuhan. Gitu ya. Kadang-kadang kita suka marah ketika Tuhan mengerjakan hal yang atau Tuhan mengerjakan hal dalam hidup kita yang gak sesuai dengan keinginan dan permintaan kita. Kita suka marah ketika permintaan kita gak dikabulkan sama Tuhan. Kadang-kadang kita seolah-olah ngomong Tuhan kayaknya bukan gitu deh. Kayaknya lebih baik ini deh. Kayaknya lebih baik ini dan kita marah sama Tuhan. Hey, hidup kita cuma 1 senti, pendek dan tahu apa tentang hidup kita. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang cuma tinggal di on off dan tinggal jalan saja muter dengan otomatis, tidak. Tuhan menciptakan manusia sebagai biji mata Allah. Tuhan menghargai manusia. Manusia adalah hidup yang makhluk yang mulia di mana Tuhan mau punya hubungan, mau punya relasi dengan manusia. Tuhan menyediakan ruang dialog, ruang komunikasi dengan kita berdoa. Kita boleh menyampaikan isi hati kita pada Tuhan. Kita boleh menyampaikan, menyatakan keinginan kita pada Tuhan. Boleh saudara, sangat boleh. Tuhan menyediakan ruang dialog itu untuk kita berdoa dan kita meminta segala sesuatu pada Tuhan. Tetapi di atas segala permintaan dan keinginan kita, hendaklah kita berdoa seperti Yesus. Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku yang jadi. Kita sangat boleh untuk berdialog dan meminta, menyampaikan isi hati pada Tuhan. Tetapi jawaban apapun, landasannya atau dasarnya adalah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita yang jadi. Kalau kita mengerti hal ini, sepertinya kita gak akan perlu marah-marah lagi sama Tuhan. Ketika hal yang terjadi dalam hidup itu gak sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pernah dengar satu cerita saudara. Jadi di Bandar Udara JF Kennedy di New York, ada sebuah pesawat Boeing mau mendarat. Saudara kalau saudara pernah nonton di film-film atau mungkin saudara pernah naik pesawat Boeing. Boeing adalah pesawat yang besar, yang seatnya tuh 343 saudara ya. Jadi lebar gitu 343, lalu biasanya di depan kursinya ada TV gitu ya. Itu pesawat yang mewah dan besar. Beda dengan pesawat domestik yang barisnya cuma 3x3 yang kecil. Ini pesawat besar. Nah pesawat ini dia mau meminta izin untuk mendarat di bandara JF Kennedy di New York ini. Pesawatnya bilang saya mau mendarat, lalu dari menara kontrol dibalas adalah tunggu dulu, sabar dulu, antri dulu saudara. Jadi kalau pesawat mau mendarat itu harus ngantri karena kan giliran begitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang ada pesawat kalau mau mendarat dia tuh harus putar-putar dulu kan di udara karena nunggu kapan dia bisa mendarat begitu. Nah rupanya si pilot ini dia nggak sabar nih, terus dia bilang, dia jawab balik lagi sama menara kontrol dan dia bilang gimana kalau saya mendaratnya lewat jalur F saja, gitu ya. Dia ngatur dari menara kontrol dibilang suruh tunggu, lalu dia bilang saya mau mendarat lewat jalur F saja. Lalu dijawab dari menara kontrol adalah Anda tidak boleh seenaknya mengatur jalur pendaratan kalau Anda tidak bisa lihat yang kami lihat. Jadi jawab tadi menara kontrol ke pilot ya adalah begini, Anda tidak boleh seenaknya mengatur jalur pendaratan Anda kalau Anda nggak bisa lihat yang kami lihat. Nah lalu saya browsing lagi nih, bagaimana sih tampilan di kokpit pesawat? Tampilannya seperti begitu saudara. Ya, ini adalah tampilan di kokpit pesawat saudara. Satu kursi untuk pilotnya, satu untuk co-pilot ya. Dengan ratusan tombol yang berfungsi untuk mengendalikan pesawat naik turun, lalu atur ketinggian, lalu keluar masukin roda begitu ya. Dan ada 2 kaca di depan untuk dia bisa lihat keluar.
Nah, ini adalah pesawat-pesawat yang canggih dengan segala macam ratusan tombol yang saya juga nggak ngerti. Mungkin kita nggak pernah lihat ya, karena kalau kita naik pesawat biasanya langsung di belakang aja cari tempat duduknya, seat berapa, nomor berapa, nomor berapa. Tapi ini ternyata penampakan di kokpit pesawat seperti begini. Nah, tadi kan menara kontrol kan bilang, kamu nggak bisa ngatur kalau kamu nggak lihat apa yang kita lihat. Nah, sekarang inilah penampilan atau tampilan di menara kontrol, di layar radarnya, di flight radarnya menara kontrol. Boleh next ya? Ya, play. Ya, ini adalah tampilan di layar flight radar. Jadi itu pesawatnya segitu banyak, saudara, segitu remeknya begitu ya. Ada jam-jam tertentu yang kuningnya padat banget, dalam arti dalam waktu yang bersamaan, bahkan katanya di waktu-waktu akhir tahun atau liburan dalam satu waktu 9.700 pesawat terbang bersamaan. 9.000 di seluruh dunia, 9.700. Nah, wajar kan kalau menara kontrol bilang kamu nggak bisa ngatur kamu mendarat di mana, kamu nggak lihat pesawat yang lainnya. Kamu nggak lihat betapa penuhnya dan kebayang kalau setiap pilot mengatur jalannya sendiri. Saya mau di F, saya mau di G, berapa banyak kecelakaan yang terjadi. Nah, seperti demikian juga dengan hidup kita. Kadang-kadang kita punya banyak tombol dalam hidup kita yang kita pikir kita bisa mengendalikan hidup kita, betul? Kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita punya uang, kita punya macam-macam. Dan kita berpikir, layar di depan kita, layar yang kecil tadi kita lihat, mungkin di depan nggak ada pesawat lain, aman, bisa mendarat. Tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita cuma bisa pikir kita mengendalikan hidup kita. Tetapi Allah Maha tahu lebih dari segala sesuatunya. Setiap kali saya berpikir tentang hidup, saya ingat ini. You know nothing. Gitu ya. Kita nggak tahu, kita cuma bisa lihat hidup kita dan kita pikir jalan ini paling bagus. Kita lupa kalau kita punya Allah yang Maha tahu dan Allah yang mengatur jalur hidup kita supaya nggak banyak kecelakaan begitu di dunia ini begitu ya, supaya nggak banyak hal-hal yang musibah yang terjadi di dunia ini. Jadi berserah berharap pada Tuhan. Allah tahu lebih jauh dari hidup kita. Kita sampaikan isi hati kita, tetapi nggak boleh marah-marah lagi sama Tuhan ya, nggak boleh protes lagi, nggak boleh sok tahu lagi. Apa sih hidup kita cuma 1 senti dibanding itu? Apa sih hidup kita cuma 1 pesawat dibanding 9.700 pesawat yang semua hilir mudik, kita nggak pernah tahu. Serahkan sama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan, pengetahuan Allah itu mengatasi segala waktu dalam hidup kita juga. Lalu berikutnya yang kedua. Yang kedua, Allah yang Maha tahu itu, kemahatahuan Allah itu bersifat detail. Yaitu Allah Maha tahu mencakup segala sesuatu. Ketika bilang segala sesuatu artinya segala sesuatu. Allah bukan cuma tahu hanya kulit luar saja. Kalau kita ditanya soal kemerdekaan Indonesia, tahu 17 Agustus 1945. Tapi kita tidak tahu detail-detailnya yang terjadi di belakang itu. Kita nggak tahu sampai sedetailnya. Kita kadang-kadang cuma tahu satu peristiwa begitu saja, lewat saja. Tanggal segini ada ini, tanggal segini anak saya lahir, tanggal sini dia masuk sekolah, udah begitu saja. Dan kejadian masa lalu kita cuma tahu hanya sekilas saja. Tapi kita tidak tahu detailnya. Nah, tadi dikatakan bahwa Allah itu tahu segala sesuatu. Tolong ayatnya, dari semua ayat yang menyatakan tentang Allah yang tahu segala sesuatu, saya akan bacakan salah satu ayat dan saya mau ketika kita baca, saya pengen tanya apa perasaan saudara ketika saudara baca ini, gitu ya. Saya akan baca pelan-pelan dan saudara coba berpikir perasaan apa yang saudara rasakan ketika saudara baca ayat ini. Saya akan bacakan. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Oke. Apa perasaan saudara yang saudara rasakan ketika saudara baca ini? Ketika ayat ini tertulis bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Sebelum saya mengatakannya Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu apa yang saya pikirkan, Tuhan tahu apa yang saya rasakan, Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Apa yang saudara rasakan? Apakah saudara merasa resah atau tidak?
Resah itu dalam arti loh Tuhan tahu semua loh. Bahkan ketika kita mengumpat orang, kita mau maki orang. Atau bahkan ketika kita membenci orang, berniat jahat, Tuhan tuh tahu. Bahkan kita melakukan hal-hal yang orang lain gak tahu. Yang kita mau sembunyikan dari orang lain, Tuhan itu tahu. Apakah saudara merasa resah atau tidak? Kalau ketika baca ayat tadi, perasaan yang timbul adalah saya merasa resah atau tidak nyaman. Artinya ada sesuatu yang saudara mau sembunyikan dari Tuhan. Betul ya? Dan biasanya sesuatu yang kita mau sembunyikan dari Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Jadi kalau ketika baca ayat tadi dan saudara merasa, waduh saya diawasin Tuhan terus ya. Pikiran saya, perkataan saya, tingkah laku saya itu Tuhan tahu semuanya dan saudara merasa resah. Itu artinya ada sesuatu yang saudara gak mau Tuhan tahu. Kenapa pertanyaannya? Kenapa gak mau Tuhan tahu? Apakah itu satu hal yang tidak baik? Yang tidak berkenan pada Tuhan sampai Tuhan gak boleh tahu? Atau sebaliknya? Ketika saudara merasa bahwa Tuhan tahu setiap perkataan kita, pikiran kita dan perbuatan kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Apakah itu memberikan rasa aman? Itu memberikan rasa nyaman? Itu memberikan rasa hangat? Karena dimanapun, apapun yang saya kerjakan, ada Tuhan dan Tuhan tahu. Saudara yang jawab sendiri ya, itu tidak usah jawab buat saya. Tapi itu refleksi buat pribadi kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dengan detail, apakah kita resah atau kita nyaman? Atau kita justru merasa aman dan hangat atau resah? Seperti gambar berikut ini. Analoginya adalah CCTV saudara, walaupun tidak pernah pas banget. Saudara kalau ke satu tempat dan baca tulisan ini, seluruh area ini dipantau kamera CCTV 24 jam. Perasaan saudara apa? Resah atau aman? Resah atau aman? Tergantung saudara jadi malingnya atau saudara jadi warga. Benar kan ya? Kalau saudara jadi maling, saudara lihat itu pasti saudara wah resah nih, gak bisa nih nyuri di sini gak bisa karena dipantau CCTV 24 jam. Tetapi kalau saudara warga, saudara lihat itu merasa aman karena minimal ada kamera yang mengawasi kalau ada terjadi kejahatan, betul kan? Jadi tergantung ayat tadi juga, saudara merasa resah atau aman. Saudara malingnya atau saudara warganya, nah begitu ya. Tetapi CCTV itu tentu punya kelemahan karena dia punya blank spot. Ada area-area yang tidak terpantau atau tidak tercover oleh CCTV. Tetapi Allah tidak punya blank spot dalam hidup kita. Tidak ada satu titik atau area pun yang tersembunyi dari Tuhan. Semuanya Allah tahu. Oleh karena itu mari renungkan. Kemahatauan Allah akan atas hidup kita. Apakah membuat kita resah? Kalau iya tanyakan kenapa? Atau harusnya membuat kita aman dan tenang dan nyaman. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia tahu segala sesuatu yang kita alami. Itu yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah waktu yang tepat. Kemahatauan Allah dinyatakan bagi manusia pada waktu yang tepat. Ayatnya Mazmur 139 ayat 16. Saya akan bacakan Mazmur 139 ayat 16. Oke, saya akan bacakan ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, jadi belum lahir. Dan dalam kitab Tuhan tertulis semuanya hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Lanjut ke Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat pertama tadi mengatakan bahwa sebelum kita lahir, hari-hari kita sudah ditulis oleh Tuhan dalam kitab Tuhan. Tapi di pengkhotbah tadi katakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Iya, Tuhan nulis hari-hari di kitabnya, tapi kan kita nggak bisa baca kitabnya. Kita kan nggak tahu masa depan kita seperti apa, begitu ya.
Saudara pernah penasaran gak sih dengan masa depan saudara? Kalau saya sering jelas. Ketika anak-anak masih kecil, ketika antar mereka sekolah dan saya selalu bertanya-tanya ini gedenya mereka mau jadi apa ya gitu ya. Setelah akhirnya mereka menemukan bidang hidup mereka masing-masing tetap banyak pertanyaan tentang masa depan. Tentang anak-anak, tentang kami, tentang apapun lah pasti banyak. Tetapi tadi Pekotbah 3 mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sulitnya adalah kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kita nggak bisa lihat masa depan kita apa yang terjadi di depan seperti apa. Nah, kesulitan itu timbul ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup. Betul ya? Ketika kita harus memutuskan sesuatu, kebingungan itu timbul. Dan seringkali kita berpikir, coba aja saya tahu ujungnya seperti apa, pasti saya nggak akan salah pilih. Tapi kalau bahas pilihan ini bukan soal baik dan buruk ya. Kita sudah sering sekali belajar di Biblical Night, di khotbah-khotbah. Pilihan kita bukan lagi soal baik dan buruk. Pilihan yang buruk sudah jelas bukan pilihan kita. Kesulitannya adalah kita ketika harus memilih antara baik dan baik. Mana yang lebih baik? Antara yang baik dan yang baik. Contoh paling gampang adalah misalnya saudara ditawari kerja aja misalnya supaya semua kebayang ya. Pekerjaan di perusahaan A dan B, dua-duanya baik. Tapi mana yang lebih baik di antara pilihan yang baik? Nah itu kan yang kita nggak tahu. Kalau kita pilih A kita nggak tahu ke depannya perusahaan itu akan bangkrut atau akan maju. Karir kita akan bagus atau enggak di situ. Demikian juga kalau B ini akan bagus atau tidak. Dua-duanya baik tapi mana Tuhan yang lebih baik? Ya, itu seringkali menimbulkan kebingungan buat kita karena kita nggak tahu masa depan kita. Sekali lagi kalau kita bisa lihat 10 tahun ke depan, pasti kita bisa milih, oh kayaknya perusahaannya A nanti akan berkembang. Kita bisa karirnya jadi bagus di situ. Tetapi ketika kita perhadapkan dengan pilihan yang baik dan baik, kita susah memilihnya. Nah pagi hari ini saya mau kenalkan satu konsep namanya discernment. Oke, discernment ini sebetulnya kalau lihat di googling itu sebetulnya artinya adalah kearifan atau kebijakan atau bahasa aslinya itu bahasa Latin sebetulnya yang artinya adalah memisahkan. Atau kadang-kadang itu kalau dipakai di konsep Kristiani adalah mencari atau menemukan panggilan Tuhan. Begitu ya. Nah tahap-tahap dari discernment, tahapan ini bisa jadi patokan ketika kita diperhadapkan dari dua pilihan yang baik dan yang baik. Mana lebih baik? Gitu. Tahapannya yang pertama adalah berdoa tentu. Kita memulai segala pilihan kita, segala tahap hidup kita dengan berdoa. Kita berdoa, kita cari kehendak Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan. Punya hubungan yang baik yang erat dengan Tuhan. Kita memulai segala sesuatunya dengan doa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, baca firman Tuhan jelas. Buat apa baca firman Tuhan? Untuk kita tahu koridornya. Mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang berkenan, mana yang tidak. Kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan, mengerti lebih dalam lagi firman Tuhan. Kita tahu koridornya harusnya ada di mana dan tidak keluar dari koridor itu. Lalu yang ketiga, cari informasi sebanyak mungkin. Kalau contohnya tadi adalah tentang pekerjaan, cari informasi sebanyak mungkin tentang A dan B. Bagaimana peluangnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana tugasnya dan lain sebagainya. Cari informasi sebanyak mungkin tentang pilihan yang harus kita ambil. Yang ketiga, yang keempat, tulus. Ini penting banget. Tulus, tidak ada niat jahat dalam hati. Jadi ketika kita memilih benar-benar tulus, saya cuma mau cari Tuhan, saya cuma mau memilih yang terbaik saja dan tidak ada niat jahat apapun. Saya pilih A bukan karena saya pikir di sana bisa lebih korupsi misalnya seperti begitu. Saya pilih B bukan karena di sana mah ini mainannya hal-hal yang mendatangkan keuntungan banyak tapi melanggar hukum misalnya dan lain sebagainya. Tidak. Jadi menentukan semuanya setelah 1, 2, 3 tadi yang keempat adalah periksa niat hati kita. Kita harus tetap tulus dan mencari yang terbaik begitu. Dan yang kelima setelah kita tidak tulus dan tidak punya niat jahat, yang kelima adalah ambil keputusan yang terbaik berdasarkan situasi dan kondisi saat itu. Sekali lagi kita nggak tahu di depannya, kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun di depannya akan terjadi apa. Di dunia pekerjaan, di dunia apapun kita nggak tahu. Dan setelah melewati keempat tahap tadi, yang kelima adalah ambil keputusan yang terbaik berdasarkan situasi saat itu. Karena kita nggak tahu ke depannya kan. Saat itu yang terbaik apa dan ambil dan serahkan semua sama Tuhan.
Di kemudian hari bisa jadi keputusan kita tampak salah. Misalnya tadi kita ambil yang A nih, saya masuk di perusahaan A misalnya. Ternyata 5 tahun kemudian perusahaannya bangkrut. Terus akhirnya kita pindah juga ke B misalnya begitu ya. Mungkin kita pikir tahu gitu dari pertama kita ambil B saja ke perusahaannya, nggak usah di A dan ada bangkrut dulu dan ngelamar lagi. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi kan pada saat kita memutuskan kita tulus, kita sudah berdoa. Kita sudah cari kehendak Tuhan. Kadang-kadang belok itu bukan berarti salah. Kadang-kadang ya, ini gak bisa dimasukkan dalam semua kasus. Tetapi kadang-kadang ketika kita harus lewat A dulu, perusahaannya baru akhirnya kita balik B dan ternyata berkarir di B. Kadang-kadang belok ini bukan berarti salah. Tapi memang Tuhan mau kita lewat sana untuk Tuhan bentuk kita. Jadi ingat-ingat discernment ya saudara ya, ketika dipilih, diperhadapkan dalam pilihan yang baik dan yang baik, mana lebih baik? Ingat ini, berdoa, baca firman Tuhan dulu untuk tahu koridornya, cari informasi sebanyak mungkin, tulus, tidak ada niat jahat. Dan yang kelima, ambil keputusan yang terbaik pada saat itu. Dan serahkan semua sama Tuhan dan percaya Tuhan yang tahu. Serahkan semua dengan doa bahwa Tuhan saya gak tahu apa-apa Tuhan. Tapi ini keputusan yang terbaik buat saat ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Gitu ya saudara ya. Dan kita sampai di kesimpulan dari khotbah pagi hari ini. Yang pertama, Allah Maha Tahu, Dia mengatasi segala waktu. Dia tahu sebelum dan di dalam hidup kita dan sesudah dunia nanti. Dia tahu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan di surga, di bumi. Dia tahu segala sesuatunya. Dan kita percayakan hidup kita pada Allah yang Maha tahu segala sesuatunya. Yang kedua, Allah tahu dengan detail. Allah tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Segala sesuatu. Harusnya itu membuat kita merasa aman dan nyaman dan hangat. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan menyatakan kehendaknya pada waktu yang tepat. Tuhan menyatakan rencananya pada waktu yang indah. Dan seringkali kita gak bisa memahami rencana dari awal sampai akhir. Kita gak ngerti kenapa harus begini. Tapi percayalah pada saat yang tepat Tuhan akan menyatakan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Minggu depan masih sekali lagi. Satu lagi tema khotbah tentang Allah. Tentang sifat doktrin Allah bulan ini. Saya berharap sekali lagi dari semua khotbah yang disampaikan di bulan ini kita semakin mengenal Tuhan. Walaupun gak pernah bisa sempurna. Tapi kita bisa semakin mengenal Tuhan dengan benar. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami belajar sesuatu tentang Allah yang Maha Tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami menyembah Allah yang tahu segala sesuatunya. Allah yang memegang hidup kami. Allah yang menjaga hidup kami. Allah yang melancarkan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Kami percaya, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami yang singkat ini dengan segala keterbatasan kami kepada tangan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mengatasi segala sesuatu. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Bapak meteraikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan secara benar dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang benar. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa ucap syukur. Amin. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Desember, kita akan memiliki seri yang baru, yaitu pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen.
Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama tanggal 24 Oktober akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Kemudian seri kedua tanggal 21 November akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Seri ketiga tanggal 19 Desember akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kita mungkin sering mendengar bahwa Allah akan memelihara dan memberkati orang percaya. Tapi seringkali kita bertemu dengan orang yang tidak jujur tapi hidupnya beruntung. Atau ada juga orang yang berbuat jahat tapi hidupnya terkesan bahagia. Di sisi lain, ada orang percaya yang sakit dan tidak sembuh, bahkan meninggal. Ada juga orang benar yang hidupnya jujur tapi malah menderita atau doanya tidak dijawab. Apakah yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Dan bagaimana kita dapat melihat pemeliharaan Allah dalam situasi-situasi seperti ini? Mari kita melihat penjelasan tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah dalam series pertama tanggal 24 Oktober yang berjudul Divine Sustenance. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth tanggal 24 Oktober pukul 7 malam. Haleluya. Minggu depan seri terakhir tentang atribut Allah ya. Saya nanti minggu depan akan berkhotbah tentang Allah yang Maha Hadir. Jadi hadirilah kebaktian minggu depan. Bapak Ibu, saya undang untuk hadir kembali di rumah Tuhan. Karena minggu depan kita akan belajar tentang Allah yang Maha Hadir. Allah aja hadir, masa Bapak Ibu tidak hadir ya. Oke. Bapak Ibu, hari ini Bapak dan Ibu Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita karena mereka sedang ada di Rehoboth Kana. Mereka sedang menghadiri acara ulang tahun Rehoboth Kana. Dan saya sebagai pembina KU2 akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Jangan lupa pengumuman bahwa minggu depan itu akan ada perjamuan kudus. Dan seperti biasa kita akan melakukan puasa korporat selama 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ada pengumuman tambahan? Tidak ada ya. Baik, kita akan tutup kebaktian pada pagi siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk kemahatauan Allah atas hidup kami. Kami yang serba terbatas, yang tidak mengetahui apa-apa Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Sungguh terberkati karena Engkau mengungkapkan itu di dalam firman-Mu. Di dalam Alkitab, di dalam perjalanan hidup kami tahu bahwa Allah yang Maha Tahu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan karena Engkau tahu segalanya Tuhan. Kumpulkan kami kembali Tuhan untuk minggu depan dalam semua ibadah kami. Agar kami juga boleh bertumbuh dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Mari saudara-saudara, kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita, segala hati kita kepada hadirat Allah. Biarlah berkat daripada Allah menyertai kita senantiasa. Di dalam segala keberadaan kita, di dalam segala pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Dan biarlah kita semua juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Desember, kita akan memiliki seri yang baru, yaitu pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama tanggal 24 Oktober akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Kemudian seri kedua tanggal 21 November akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Seri ketiga tanggal 19 Desember akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kita mungkin sering mendengar bahwa Allah akan memelihara dan memberkati orang percaya. Tapi seringkali kita bertemu dengan orang yang tidak jujur tapi hidupnya beruntung, atau ada juga orang yang berbuat jahat tapi hidupnya terkesan bahagia. Di sisi lain, ada orang percaya yang sakit dan tidak sembuh, bahkan meninggal. Ada juga orang benar yang hidupnya jujur tapi malah menderita atau doanya tidak dijawab. Apakah yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Dan bagaimana kita dapat melihat pemeliharaan Allah dalam situasi-situasi seperti ini? Mari kita melihat penjelasan tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah dalam series pertama tanggal 24 Oktober yang berjudul Divine Sustenance. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth tanggal 24 Oktober pukul 7 malam.